Presiden terpilih Prabowo Subianto pernah berseloroh bahwa dua orang yang kuat dan berpengaruh tidak boleh berdekatan karena keduanya akan merebut pengaruh. Prabowo mengibaratkannya seperti dua ekor kuda jantan yang sama-sama kuat, yang tidak boleh disatukan dalam satu kandang. Tetapi kalau berjauhan, keduanya akan saling merindukan. Hal ini disampaikan Prabowo saat menggambarkan hubungan persahabatannya dengan Luhut Binsar Panjaitan, yang pernah bersama-sama menjadi pimpinan Kopassus TNI Angkatan Darat dan sama-sama mendirikan Satuan Penanggulangan Teror atau Gultor, pasukan paling elit dari pasukan elit Kopassus. Ucapan Prabowo ini seakan menggambarkan perjalanan para tokoh sejarah Indonesia jauh ke belakang. Bung Karno dan Bung Hatta, yang dikenal dengan julukan Duit Tunggal sebagai presiden dan wakil presiden, pada akhirnya berpisah jalan karena keduanya sama-sama memiliki ketokohan dan pengaruh yang kuat. Begitu pula dengan Presiden Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX yang tidak mau lagi mendampingi Soeharto sebagai wakil presiden setelah 5 tahun berdampingan. Sri Sultan Hamengkubuwono IX adalah Raja Kesultanan Ngayogyakarta Hadiningrat atau Sultan Jogja dengan gelar Sampaian Dalem Ingkang Sinuwun Kanjeng Sultan Hamengkubuwono Senopati ing Ngalogo Abdurrahman Sayyidin Panutogomo Khalifatullah ingkang Sujumeneng Kaping Songo. Saat kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan oleh Soekarno-Hatta, Kesultanan Jogja masih merupakan kerajaan yang berdaulat. Namun apa yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono IX sangatlah mengejutkan. Raja yang oleh rakyatnya dipanggil dengan julukan terhormat Ngarso Dalem itu bersama Sri Paku Alam IX menyatakan bergabung menjadi bagian negara Republik Indonesia Merdeka. Langkah bersejarah yang dilakukan Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam IX inilah yang membuat Yogyakarta menjadi daerah istimewa hingga sekarang. Sehingga gubernur dan wakil gubernurnya tidak dipilih melalui pilkada, melainkan secara otomatis dijabat oleh Sultan Hamengkubuwono dan Sri Paku Alam dari generasi ke generasi, yang dimulai oleh Sultan Hamengkubuwono IX dan Sri Paku Alam IX. Di masa perjuangan penegakan kemerdekaan, Sultan Hamengkubuwono IX memiliki peran yang sangat penting. Dialah pencetus serangan umum 1 Maret 1949 yang dioperasikan oleh Letnan Kolonel Soeharto. Sejak saat itulah, persahabatan antara Soeharto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono terjalin hingga akhir hayat keduanya. Tujuan serangan umum 1 Maret 1949 adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa negara Republik Indonesia masih eksis, meskipun Bung Karno dan Bung Hatta saat itu ditangkap dan diasingkan Belanda. Pasukan TNI di bawah pimpinan Soeharto yang difasilitasi oleh Sultan Hamengkubuwono IX berhasil menduduki kota Yogyakarta yang masih dikuasai Belanda selama 6 jam. Serangan umum 1 Maret inilah yang mendorong diselenggarakannya konferensi Meja Bundar, yang hasilnya adalah pengakuan Belanda atas kedaulatan Republik Indonesia. Penandatanganan penyerahan kedaulatan dari pemerintah kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia berlangsung pada 27 Desember 1949 di Amsterdam dan Jakarta. Di Amsterdam, penyerahan kedaulatan ditandatangani oleh Ratu Juliana dan Wakil Presiden RI Muhammad Hatta. Sedangkan di Jakarta, naskah penyerahan kedaulatan itu ditandatangani oleh perwakilan pemerintah Belanda A.H.J. Lowing dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX dari pihak Indonesia. Di masa awal kemerdekaan Indonesia, Sri Sultan Hamengkubuwono juga menggunakan dana pribadinya untuk menggaji pegawai Republik yang tidak pernah menerima gaji sejak agresi militer Belanda kedua, termasuk membiayai para pejuang kemerdekaan yang sedang bergerilya. Presiden Soekarno kemudian mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi Menteri Pertahanan dengan pangkat Letnan Jenderal tituler. Kemudian Kepala Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, lalu Menteri Pariwisata, dan terakhir Menteri Utama Bidang Ekuin atau Ekonomi, Keuangan, dan Industri. Selama menjabat sebagai menteri pada era Orde Lama atau Presiden Soekarno, Sri Sultan Hamengkubuwono tetap menjabat sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Pada tahun 1967, Sidang Istimewa Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS menghentikan Presiden Soekarno dan mengangkat Jenderal Soeharto menjadi pejabat presiden.
Setahun kemudian, MPRS menetapkan Soeharto menjadi presiden penuh. Dan selama hampir 6 tahun menjadi presiden, Soeharto tidak pernah didampingi wakil presiden. Barulah pada bulan Maret 1973, Presiden Soeharto mengangkat Sri Sultan Hamengkubuwono IX menjadi wakil presiden. Sri Sultan menjadi wakil presiden pertama yang mendampingi Soeharto dan menjabat hingga 1978. Pada akhir masa jabatannya, Sri Sultan menolak untuk dipilih kembali menjadi wakil presiden dengan alasan kesehatan. Banyak spekulasi yang menyebutkan bahwa Sri Sultan sebenarnya merasa tidak cocok dengan Presiden Soeharto, yang tak lain adalah sahabatnya sendiri. Konon ia tidak menyukai Soeharto karena tindakan-tindakannya yang represif, seperti pada peristiwa Malari atau peristiwa Malapetaka 15 Januari 1974, saat terjadi kerusuhan anti-investasi asing yang dipicu oleh kedatangan Perdana Menteri Jepang Tanada Kakuei. Sri Sultan juga ditenggarai tidak menyukai praktek KKN yang dilakukan Soeharto. Namun Sri Sultan Hamengkubuwono tidak pernah menanggapi rumor tersebut. Begitu pula Presiden Soeharto. Di dalam buku memoarnya yang berjudul Tahta untuk Rakyat, Ngarso Dalem Sri Sultan Hamengkubuwono menulis bahwa ia akan mencurahkan sebagian besar waktunya untuk membina orang muda di bidang olahraga, agar Indonesia dapat lebih banyak ikut bicara di gelanggang olahraga internasional. Sejak itu, Ngarso Dalem pun aktif membina olahraga melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan menjadi ketuanya. Ia juga aktif sebagai Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, hingga perkembangan pramuka semakin pesat. Kegiatan Sri Sultan yang semakin sibuk membuat spekulasi bermunculan kembali. Masalah kesehatan yang disebutnya sebagai alasan dirinya tidak mau dipilih kembali menjadi wakil presiden untuk mendampingi Presiden Soeharto dinilai banyak orang sebagai alasan yang dibuat-buat. Buktinya, Sri Sultan malah semakin aktif membina anak muda dan tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan kondisi kesehatannya menurun. Kita tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi antara Presiden Soeharto dengan Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Karena sebagai orang Jawa, kedua tokoh ini sama-sama mikul dhuwur mendem jero atau memendam hal-hal yang negatif dan hanya mengangkat hal-hal yang positif. Keduanya tetap bersahabat dan tetap saling menghormati. Sri Sultan menghormati Soeharto sebagai presiden dan Soeharto menghormati Sri Sultan sebagai raja dan gubernur Jogja. Bahkan aktivitas Sultan sebagai pembina olahraga dan gerakan pramuka mendapat dukungan penuh dari Presiden Soeharto. Apa yang diperlihatkan Presiden RI kedua Soeharto dan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, seperti juga apa yang diperlihatkan Bung Karno dan Bung Hatta, hendaknya dapat dijadikan contoh oleh para elit politik Indonesia, bahwa perbedaan pendapat dan perbedaan pandangan tidak perlu dipertajam hingga mempengaruhi masyarakat akar rumput. Kepada masyarakat justru harus ditunjukkan bahwa perbedaan adalah hikmah, dengan mengurangi ego sektoral masing-masing demi kepentingan nasional. Men of our time.